Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'dah. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Romi Afriansyah, salah satu mahasiswa perbankan syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Juanda Bogor. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sindikasi dan korporasi dalam perbankan syariah, yang dimana presentasi ini adalah suatu tugas dalam mata kuliah manajemen sindikasi dan korporasi. Langsung saja. Pertama, kita masuk kepada kredit sindikasi. Kredit sindikasi adalah sebuah pinjaman atau kredit yang diberikan oleh beberapa bank sekaligus kepada seseorang debitur atau peminjam uang. Alasan mengapa diberikan oleh banyak bank karena jumlah uang pinjaman terlalu banyak jika di-cover hanya dari satu bank saja. Artinya, ini adalah suatu kredit yang diberikan oleh beberapa bank kepada debitur yang sama dan di waktu yang sama. Jadi banknya banyak, tetapi si peminjam itu hanya satu orang. Kemudian alasannya sederhana, karena jumlah pinjaman terlalu banyak jika di-cover hanya satu bank. Jadi mungkin debitur ini ataupun peminjam ini membutuhkan banyak uang, tetapi satu bank tidak cukup. Satu bank itu tidak bisa mengcover jumlah pinjaman yang dibutuhkan. Jadi dibutuhkan oleh beberapa bank untuk bisa mengcover keuangan si peminjam. Kemudian yang kedua, ya di sini adalah alasan dibuatnya kreditur sindikasi. Pertama, banyak perusahaan yang membutuhkan kredit sindikasi. Kedua, risiko pinjaman lebih kecil. Ketiga, jumlah dana yang dibutuhkan terbesar. Keempat, meningkatkan jumlah debitur. Kelima, yakni tidak mengeluarkan biaya yang cukup besar. Yang pertama, banyak perusahaan yang membutuhkan, ya di waktu sekarang ini dengan kemajuan teknologi yang sangat besar, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang baru untuk menjadikan suatu lapangan kerja yang membutuhkan banyak sekali uang. Risiko yang kedua yakni risiko pinjaman lebih kecil. Jadi ya karena dibagi-bagi besaran pinjaman, jadi risikonya sangat kecil. Yang ketiga, jumlah dana yang dibutuhkan terlalu besar. Yaitu alasannya kan gitu, karena keuangan itu terlalu besar, jadi adanya sindikasi. Yang keempat, meningkatkan jumlah debitur. Yang kelima, tidak mengeluarkan biaya yang cukup besar, ya karena kuotanya dibagi-bagi, jadi bank pun tidak mengeluarkan kuota yang besar gitu, kuota internet ataupun gimana. Kemudian di sini ada keuntungan bank pemberi kredit sindikasi. Yang pertama, bank dikenal pada pasar kredit sindikasi. Ya, ketika bank mau mengadakan ataupun menerima kredit sindikasi, bank akan dikenal luas. Yang kedua, ya ini proses pembelajaran untuk bank. Ya, mungkin manfaat untuk bank untuk bisa berkembang. Kemudian ada fee based income meningkat, ya pendapatan akan meningkat. Yang keempat, yang di kerjasama jangka panjang. Ya ini mempunyai positif yang besar gitu, karena ketika perusahaan itu berjalan dengan jangka waktu yang panjang, bank pun mempunyai kerjasama yang panjang. Yang terakhir adalah mengatasi masalah BMPK dan risiko kerugian. Ya ketika kuota keuangan yang diberikan bank itu kecil, jadi risiko pun akan kecil. Di sini ada pihak-pihak yang ada di kredit sindikasi. Yang pertama di sini kita bisa lihat yakni peminjam atau debitur. Debitur bisa memilih bank yang akan ia jadikan sebagai sumber kredit sindikasi. Ya, secara debitur beliau bisa memilih bank mana saja yang mereka percayai. Yang kedua yakni bank penyedia kredit sindikasi. Bank berhak menentukan jumlah bunga dan tenggang waktu peminjaman uang. Jadi pasti ada
aturan-aturan yang diberikan oleh bank. Yang ketiga ini manajemen sindikasi. Peranan manajer sindikasi disingkat menjadi 4S, yaitu sourcing, structuring, selling, dan servicing. Kemudian sebagai contoh sindikasi kredit perbankan ada 2 jenis kredit sindikasi, yakni di sini adalah sindikasi murni. Sindikasi murni adalah pembiayaan yang disindikasikan oleh 2 bank atau lebih berdasarkan sebuah akad pembiayaan yang syarat dan ketentuannya berlaku sama untuk semua pemberi fasilitas bank. Dokumen-dokumen akad pembiayaan ini diadministrasikan oleh agen. Ya, ini sindikasi murninya. Jadi di sini ada benar-benar sindikasi yang sesuai aturan, di mana sindikasi ini pembiayaan yang dilakukan oleh 2 bank atau lebih berdasarkan sebuah akad pembiayaan dan syarat ketentuan tertentu. Kemudian tujuannya adalah mengorganisasikan proses pembentukan fasilitas pembiayaan sindikasi antar bank atau lembaga keuangan syariah dalam rangka pembiayaan proyek berskala besar yang tidak mampu dibayar sendiri oleh sebuah bank. Jadi mengorganisasikan, ya, di sini pembentukan fasilitas yang dibutuhkan oleh debitur. Yang di sini adalah ada manfaatnya juga. Yang ini pertama, ada peluang untuk memperoleh pembiayaan yang lebih besar. Jadi si debitur nantinya mempunyai pendanaan yang besar. Yang kedua, prosedur administrasi yang mudah dan sederhana, yang mungkin karena resikonya kecil, karena kreditnya kecil, jadi administrasi pun akan mudah. Ketiga, meningkatkan track record dari bank itu sendiri ataupun dari kreditur. Yang keempat, meningkatkan kredibilitas. Kemudian di sini ada jenis kredit sindikasi lain, yakni club deal, yakni fasilitas pembiayaan multilateral untuk sebuah proyek yang spesifik berdasarkan akad pembiayaan bilateral antara nasabah dengan masing-masing pemberi fasilitas. Yakni adalah fasilitas pembiayaan multilateral, yakni adalah suatu kerjasama antara pemberi fasilitas bank dengan pembiayaan di bilateral, yakni tujuannya dan manfaat sebagai pilihan alternatif bagi nasabah bila salah satu bank memiliki keterbatasan dalam menyediakan atau meningkatkan fasilitas pembiayaan dalam skala pembiayaan, batas maksimum pemberian kredit, BMPK, atau pertimbangan risiko. Ada poin-poin di bawahnya yang lain: menjaga hubungan bisnis, mengatasi masalah BMPK tanpa kehilangan nasabah. Kemudian di sini kita masuk kepada bagian kedua, yakni perbankan korporasi, yakni korporasi dalam perbankan. Perbankan korporasi atau bisa juga dikenal sebagai perbankan bisnis mengacu pada aspek perbankan yang berhubungan dengan pelanggan korporat. Perbankan korporasi adalah suatu laba utama bagi sebagian besar bank, namun sebagai pencetus terbesar pinjaman pelanggan. Perbankan korporasi juga merupakan sumber penghapusan reguler untuk pinjaman yang telah buruk. Jadi di sini adalah kita bisa pahami bahwa perbankan korporasi yakni mengacu pada aspek perbankan yang berhubungan dengan korporat. Kemudian di sini ada segmen perbankan korporasi. Dari bank biasanya melayani klien yang beragam, mulai dari UMKM kecil menengah hingga konglomerat besar dengan pendapatan miliar dan kantor di seluruh negeri. Kemudian di sini jasa dan produk perbankan korporasi. Perbankan korporasi umumnya menawarkan produk dan layanan berikut kepada perusahaan dan lembaga keuangan. Ini adalah bisa menjadi pemahaman, yakni tentang perbankan korporasi. Pertama, pinjaman atau produk kredit lainnya. Produk dan jasa ini biasanya merupakan area bisnis terbesar dalam perbankan korporasi.
dan merupakan salah satu sumber laba dan risiko terbesar bagi bank. Yang kedua, layanan manajemen keuangan dan kas digunakan oleh perusahaan untuk mengelola modal kerja dan persyaratan konversi mata uang mereka. Yang ketiga, pinjaman peralatan. Bank akan menyusun pinjaman sewa yang disesuaikan untuk berbagai peralatan yang digunakan oleh perusahaan di berbagai sektor seperti manufaktur, transportasi, dan teknologi informasi. Yang keempat, real estate komersial. Kemudian yang kelima di situ ada pembiayaan perdagangan. Yang keenam, layanan pemberian kerja. Layanan seperti sistem penggajian dan rencana pensiun kelompok biasanya ditawarkan oleh afiliasi khusus bank. Mungkin itulah sedikit penjelasan tentang korporasi dan sindikasi perbankan syariah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.